Kalau gue baca komentar-komentar di YouTube atau DM di Instagram yang gue terima, banyak banget ya dari kalian yang pengen rakit PC katanya tuh untuk kebutuhan live streaming dan content creation. Kayaknya pekerjaan tersebut emang lagi sangat diminati oleh para kaula muda coy. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya nggak cuma PC aja nih yang kalian butuhkan untuk kegiatan content creation itu. Selain kamera, lighting, dan background, kalian juga butuh audio yang baik untuk meningkatkan kualitas video kalian. Bahkan gue pribadi lebih bisa menikmati video dengan kualitas audio yang baik walaupun gambarnya itu nggak terlalu bagus, ketimbang video dengan kualitas gambar yang baik tapi audionya kresek-kresek cuy. Nah, kebetulan kali ini gue kedatangan peripherals yang bisa meningkatkan kualitas audio dari video kalian dengan harga yang masih tergolong cukup murah cuy. Dan ini adalah mikrofon V-Fine Ampligame A6V. Mungkin sebagian dari kalian masih sangat asing ya dengan brand V-Fine yang satu ini. Tapi ternyata V-Fine ini sudah berkecimpung di dunia peripherals audio sejak tahun 2009 coy. Harusnya dengan waktu selama itu, pengalaman dalam pembuatan produk audio udah nggak perlu diraguin lagi ya cuy. Pasarnya sendiri ternyata juga sudah sangat luas. Selain Asia, produk dari V-Fine ini juga sudah sampai ke Amerika Utara dan Eropa. Untuk produk yang gue terima ini langsung dikirimkan oleh V-Fine dari negara asalnya yaitu China cuy. Di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak juga yang jual produk ini, tapi namanya itu V-Fine Ampligame A6. Kalau dilihat dari spesifikasinya sih sebenarnya sama-sama aja ya cuy, cuman beda dari tripod yang kita terima aja. Dan sebelum kita bahas lebih dalam mengenai mikrofon dari V-Fine ini, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Oke, jadi kita lihat dulu ya packaging pembelian dari V-Fine Ampligame A6V ini. Boxnya cukup rapi dan simple, didominasi warna hitam dan merah, dan tentunya di bagian depan langsung terpampang jelas bentuk si mikrofonnya dengan disertakan 3 key selling point, seperti sample rate yang mencapai 192 kHz, fitur RGB, dan built-in sound card. Jadi mikrofon ini tinggal plug and play aja cuy. Pada bagian belakangnya terdapat informasi yang lebih mendetail lagi mengenai si V-Fine A6V ini, seperti elemen kondensor mikrofon, polar pattern yang unidirectional, power supply 5V, dan output yang sudah menggunakan USB. Oke, sekarang kita langsung aja lihat isi di dalam boxnya. Jadi pertama-tama yang akan kita dapatkan tentunya adalah kitab suci atau buku manual untuk kalian yang belum pernah menggunakan mikrofon kondenser seperti ini. Lalu berikutnya ada device-nya sendiri yang sudah terpasang dengan shock mount dan pop filternya. Di sini kita juga mendapatkan mini tripod untuk stand-nya, dan terakhir kita mendapatkan kabel konektor Type A to Type C. First impression gue ketika pertama kali megang mikrofonnya ini jujur aja agak kaget ya cuy, karena bobotnya ini ringan banget. Ya gue pribadi juga awalnya sedikit meng-underestimatekan produk dari V-Fine ini, karena bobotnya yang ringan tadi, dan gue juga baru pertama kali nyobain produk dari V-Fine-nya. Tapi bobot yang ringan itu dikarenakan mereka menggunakan campuran antara bahan metal pada bagian atas mic-nya dan bahan plastik di bagian bawah mic-nya. Shock mount dan pop filternya juga masih menggunakan bahan plastik. Untungnya bahan plastik yang digunakan ini cukup tebal dan padat cuy, jadi nggak berasa ada suara kretek abal-abal seperti plastik-plastik murahan. Nah, untuk pop filternya ini juga lumayan menarik nih cuy, karena di sini kita bisa dengan mudah untuk melepas atau memasangnya lagi. Tinggal di slide aja ke bawah seperti ini, dan nantinya akan ada suara klik yang menandakan bahwa pop filter ini sudah terpasang dengan benar. Kalau mau dilepas tinggal dicabut aja. Super easy peasy kan cuy? Untuk mini tripodnya sendiri semua berbahan full metal cuy, dan bobotnya juga terasa cukup berat. Saat dibentangkan juga terasa kokoh dan solid. Setiap bagian ujung dari kakinya ini juga sudah diberikan bahan rubber yang membuat mini tripod ini nggak gampang bergeser saat diletakkan di meja. Dari segi tampilan atau desain, saat mikrofon ini tidak terkoneksi terlihat cukup minimalis nih cuy. Karena selain ukurannya yang mungil, di sini V-Fine juga nggak terlalu memberikan banyak aksen atau logo yang biasa dilakukan produsen lain untuk mempromosikan brandnya. Hanya ada logo V-Fine dengan ukuran yang kecil dengan emoji smile berwarna kemerahan pada bagian pop filternya, yang memang menjadi ciri khas dari produk-produk si V-Fine ini. Lalu ketika terkoneksi ke device kita, barulah desain yang minimalis tadi berubah menjadi lebih eye-catching dan cenderung ke arah gaming.
karena sebagian besar dari mikrofon ini dibalut dengan per-RGB-an duniawi yang sayangnya masih belum bisa kita atur. Tapi untuk produksi warna yang dihasilkan masih tergolong cukup soft dan transisi perubahan warnanya juga sangat smooth, jadi nggak nusuk di mata cuy. Sebenarnya sih RGB pada mikrofon ini bisa kita matiin cuy dengan menekan touch sensor yang ada di bagian atasnya ini. Tapi matinya RGB pada mikrofon ini sekaligus menandakan bahwa mikrofon ini sedang dalam mode mute. Untuk menonaktifkan mode mute ini, kita tinggal menyentuh touch sensornya kembali dan otomatis akan menyalakan juga lampu RGB-nya. Bagusnya, touch sensor yang digunakan tergolong cukup responsif, jadi sangat nyaman dan gak berasa murahan ketika digunakan. Mikrofon yang satu ini memang tampil sangat minimalis cuy. Lihat aja nih, di bagian bodinya nggak ada tombol-tombol sama sekali. Sekilas pasti kalian berpikir bahwa mikrofon yang satu ini nggak punya pengaturan untuk gain atau volume kan? Tapi tenang aja cuy, kita bisa mengatur volumenya dengan memutar knob yang ada di bagian bawah dari mikrofon ini. Emang sih sedikit agak ribet ya, apalagi knobnya ini nggak ada drat atau leveling yang bisa memberitahu kita posisi volumenya. Tapi itu sih masalah pembiasaan aja menurut gue cuy, kalau udah sering make juga lama-lama terbiasa. Nah, karena di bagian bawah sudah digunakan untuk volume knob, ViFine meletakkan port konektor USB-nya di bagian belakang. Kerennya, di sini walaupun harganya terbilang cukup murah, ViFine A6V ini sudah menggunakan port bertipe Type-C cuy. Nah, sekarang kayaknya kita langsung aja masuk ke kualitas perekamannya. Sebenarnya sih yang kalian dengerin dari tadi itu adalah suara yang gue rekam menggunakan mic ViFine ini. Cuman di sini gue sudah melakukan sedikit editing seperti noise reduction dan lain-lain. Nah, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian hasil perekamannya tanpa diedit sama sekali. Oke, sekarang kalian sudah mendengarkan hasil perekaman mentah dari mikrofon ViFine A6 ini. Gimana nih menurut kalian kualitas audionya dan noise yang dihasilkan dari mikrofon ini? Kalau menurut gue pribadi sih kualitas perekamannya sudah cukup oke ya cuy. Suaranya itu sedikit deep dan cukup clear. Noise-nya juga tergolong cukup minim, jadi gampang banget untuk dieditnya. Dan untuk yang kalian dengarkan ini kira-kira jarak gua dan mikrofon ini sekitar 15 cm. Dan begini kira-kira kalau gue coba dekatkan. Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Gimana cuy? Mantep kan? Ya jauh lah ya kalau dibandingkan dengan kualitas audio dari kamera atau audio dari mikrofon yang ada di headset kita. Dan kira-kira seperti ini jika dibandingkan secara langsung. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Mikrofonnya gue mute ya. Tes 1, 2, 3 dan tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dan ini kira-kira kualitas perekaman dari mikrofon headset kita. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, cek sound, tes 1, 2, 3. Oke, itu dia tadi perbandingan antara mikrofon dari headset, mikrofon dari kamera, dan juga mikrofon dari ViFine A6V ini. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih kira-kira skenario live streaming ketika menggunakan mikrofon ini. Holy moly! Mati ini. Iya. No. Care, ehol. Yes. Ah! Goblok anjing. Aduh, nggak ada klip yang bagus nih anjir, bodo amat lah. Oke cuy, sekarang kita masuk ke conclusion atau kesimpulannya. Nah, menurut gue pribadi, mikrofon ini bisa banget nih jadi salah satu pilihan buat kalian yang mau memulai untuk membuat konten seperti streaming, podcast, atau cover-cover lagu. Karena di harga 600 ribuan, kalian bisa meningkatkan kualitas audio sekaligus mempercantik tampilan setup kalian. Untuk kekurangannya sendiri paling dari RGB-nya yang belum bisa diatur dan volume knob yang kurang enak digunakan. Tapi itu sih minor aja ya menurut gua, dan mikrofon ViFine A6 ini masih tergolong sangat worth it untuk digunakan coy. Oke, kayaknya segitu aja review gua mengenai mikrofon ViFine yang satu ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat berbeda bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang tertarik dengan produknya bisa langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah, karena di situ gua udah sertakan link pembeliannya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.